Allah yang Maha Rahman menyiapkan segala kebutuhan hidup bagi setiap makhluknya yang berada di bumi dengan sejuta harapan. Sebagaimana tersirat dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Namun tak sedikit dari mereka yang menghambur-hamburkan tanpa perhitungan. Padahal tak sedikit pula bagian dari mereka yang membutuhkannya sebagai pertolongan. Air telah menjadikan alam yang penuh dengan warna dalam memberikan kenikmatan. Sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Jika dibiarkan, apakah ada risiko bahwa konsumsi manusia pada akhirnya dapat mengubah bumi menjadi dunia yang tidak bisa dihuni? Apakah kita memiliki keinginan untuk berhenti sebelum terlambat? Sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya bahwa hujan terkadang membawa bencana dan siksaan adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ
من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Demikian pula firman Allah di dalam Al-Quran Surat Saba, ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sider. Turunnya hujan sebagai berkah di suatu negeri yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk senantiasa merenungkan hujan, sungai, dan air asin dan manis. Dia menyeru manusia untuk mengenali air sebagai tanda karunia-Nya, sebagaimana yang telah tertulis di dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. Bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu
kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Namun sayangnya, selama berabad-abad air telah terkontaminasi. Di seluruh dunia, sungai dan laut bukan lagi sumber makanan yang layak. Air hujan terinfeksi oleh polusi udara. Sungai dan aliran air telah ternoda oleh materi yang membusuk, sampah rumah tangga, dan bahan kimia beracun, dan lautan tercemar oleh sampah dan limbah sanitasi, dan air yang terkontaminasi menyebarkan bermacam-macam wabah dan penyakit yang mematikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan air hujan yang bersih untuk berbagai kebutuhan makhluk hidup dan gurun pasir yang terawat. Namun, beberapa orang telah melakukannya, mengakibatkan pencemaran air yang sebelumnya murni dan bersih. Ada kalanya efek negatif dari tindakan tersebut tidak diperhatikan dalam jangka pendek dan panjang. Terkadang mereka sangat sadar, meski kesadaran itu diliputi oleh keserakahan. Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang diproyeksikan sebagai pengelola dan penjaga bumi, serta semua yang ada di dalamnya, termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan lautan, sungai, gurun, dan tanah subur. Kehadiran Al-Quran dan Sunnah, yaitu menjadi pondasi utama ajaran Islam, adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Marilah kita bersama-sama untuk belajar mencintai bumi ini. Wallahu alam, semoga tayangan ini menambah pengetahuan kita akan ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran, dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ikuti terus channel ini sampai jumpa pada tayangan selanjutnya.